Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Wayan Hesa Dijaya Utafi, SEMSI, selaku dosen pembimbing satu saya, dan pada kesempatan kali ini pula sebagai dosen penguji satu saya, dan juga Bapak Nyoman Angga Pradipa, SEMSI AKCA, selaku dosen pembimbing dua saya. Selamat pagi dan terima kasih saya sampaikan kepada dosen penguji, yaitu yang pertama Bapak Iketut Parnate, SEMMAAK, selaku dosen penguji 2, dan juga terima kasih kepada Bapak Imade Adiwirayana, SEMSI, selaku dosen penguji 3. Perkenalkan, saya Putu Eka Prilewayuni dengan NIM 21156544040 dari Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, jurusan Akuntansi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tren Fashion Bangkok via Just Tip Online, analisa penerapan pajak ketambahan nilai dan bea masuk atas jasa penitipan online transaksi di luar negeri. Penelitian saya dilatar belakangi oleh adanya fenomena yang terjadi, permasalahan, inkonsistensi penelitian, gap penelitian, dan juga urgensi penelitian. Pada era digital sekarang ini, bisnis jasa titip online, khususnya produk fashion Bangkok, berkembang pesat berkat adanya e-commerce dan juga media sosial. Namun, banyak para pelaku just tip belum memenuhi kewajiban PPN dan juga bea masuk saat membawa barang mereka ke Indonesia dengan menerapkan berbagai modus penghindaran pajak. Sistem self-assessment sendiri memperbesar resiko untuk ketidakpatuhan ini. PMK 34 tahun 2025 menegaskan bahwa barang just tip bukan barang pribadi dan wajib untuk dikenai pajak. Kurangnya pemahaman dan kesadaran perpajakan menjadi perhatian utama, sehingga perlu diteliti persepsi dan tingkat kepatuhan pelaku bisnis jasa titip online. Ada perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan pelaku bisnis jasa titip online terhadap kebijakan PPN dan bea masuk barang fashion dari Bangkok. Yang kedua, yaitu bagaimana penerapan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku bisnis jasa titip online berdasarkan kebijakan PPN dan juga bea masuk. Adapun fokus pembahasan terbatas pada potensi tanggapan pelaku bisnis jasa titip online mengenai pengenaan PPN dan bea masuk terhadap barang fashion dari Bangkok. Hal ini terkait dengan kegiatan jasa titip online yang dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp yang mendominasi pada saat ini. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami pandangan pelaku bisnis jasa titip online terhadap kebijakan PPN dan bea masuk barang fashion dari Bangkok dan untuk menganalisis penerapan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku bisnis jasa titip online berdasarkan kebijakan PPN dan juga bea masuk. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu terdapat manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritisnya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori terkait persepsi pelaku jasa titip online terhadap kebijakan perpajakan internasional. Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang semakin berkembang. Untuk manfaat praktisnya ada 4, yaitu yang pertama bagi otoritas pajak, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua bagi wajib pajak, yaitu pelaku jasa titip itu sendiri. Yang ketiga bagi Politeknik Negeri Bali. Dan yang terakhir yaitu bagi mahasiswa. Selanjutnya, adapun kajian teori. Yang pertama yaitu ada teori of reason action, yang dimana teori ini untuk menyelidiki persepsi pelaku jasa titip terhadap pajak dan penerapan kebijakannya terhadap kebijakan PPN dan juga bea masuk. Yang kedua, ada persepsi. Yang ketiga, jasa titip. Yang keempat, pajak pertambahan nilai. Yang kelima, pajak atas bea masuk. Dan yang keenam, dasar hukum usaha jasa titip. Penelitian ini juga termasuk pada kajian penelitiannya relevan yang diteliti oleh yang pertama Ahmad pada tahun 2020, Vidyasari dan Satria pada tahun 2022, Rabani et al. Pada tahun 2024, Taib Nafis pada tahun 2020, Listijo pada tahun 2020, dan yang terakhir yaitu penelitian oleh Syariah pada tahun 2024. Adanya fenomena yang terjadi di tengah maraknya bisnis jasa titip online di Indonesia, terutama untuk pembelian barang dari luar negeri. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan bisnis ini, masih banyak pelaku bisnis jasa titip yang kurang memperhatikan kewajiban perpajakan mereka, khususnya terkait dengan pembayaran PPN dan juga bea masuk. Dengan menggabungkan teori TRA dan konteks jasa titip dengan kebijakan PPN dan bea masuk, peneliti mencoba untuk menyelidiki persepsi pelaku jasa titip online terhadap pajak dan penerapan kebijakan PPN dan bea masuk terhadap pelaku bisnis jasa titip online itu sendiri. Metode penelitian, yang pertama jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Untuk lokasi dan waktu penelitian, yang pertama secara umum dilakukan di Indonesia, tetapi secara spesifik dilakukan di Bali. Kenapa di Bali? Dikarenakan untuk informan dari penelitian ini sendiri, kebetulan memang berdomisili di Bali dan juga penelitiannya dilakukan di kantor Bea Cukai Ngurah Rai. Untuk waktu penelitian yaitu dilakukan dari bulan April sampai dengan Juli pada tahun 2025. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan datanya, di sini ada 5 informan. Yang pertama yaitu 2 orang dari para pelaku jasa titip itu sendiri yang merupakan orang yang berdomisili di Bali, yang melakukan usahanya kurang lebih 2 sampai 3 tahun.
Selanjutnya yaitu akademisi atau dosen dari jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bali, dan 2 orang dari perwakilan Bea Cukai. Untuk keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang di mana triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data. Yang di mana triangulasi ini digunakan untuk menguji reliabilitas dan kredibilitas untuk penelitian ini sendiri. Selanjutnya pada analisis data. Analisis data yang pertama dilakukan dengan pengumpulan data, yaitu berupa wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul direduksi data atau dipilah, yang mana pernyataan informan yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Selanjutnya, datanya itu setelah data direduksi, datanya itu dilakukan penyajian data berupa hasil manuskrip, deskripsi, dan juga dokumen. Setelah data ini selesai, dilakukan dengan penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitian dan pembahasan ini merujuk pada rumusan masalah, yang di mana hasil penelitian harus menjawab dari rumusan masalah yang terjadi dengan hasil wawancara pada pandangan pelaku bisnis jasa titip online terhadap kebijakan PPN dan bea masuk barang fashion dari Bangkok. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku bisnis jasa titip online seperti Vina dan Dinda memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kebijakan PPN dan juga bea masuk. Mereka cenderung menganggap pajak sebagai beban tambahan yang mengurangi keuntungan dari bisnis mereka. Hal ini sejalan dengan teori of reason reaction atau TRA yang menyatakan bahwa sikap negatif terhadap pajak dan norma sosial di antara pelaku jasa titip mempengaruhi niat mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Informan Vina dan Dinda mengakui bahwa mereka sering menyamarkan barang dagangan sebagai barang pribadi untuk menghindari pajak, menunjukkan bahwa mereka mengikuti praktik umum di kalangan pelaku jasa titip lainnya. Ketidakpahaman ini menciptakan persepsi bahwa penghindaran pajak adalah hal yang sangat lumrah dilakukan, sehingga menghambat kepatuhan mereka terhadap regulasi perpajakan. Untuk rumusan masalah yang kedua, untuk menjawab penerapan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku bisnis jasa titip online berdasarkan kebijakan PPN dan bea masuk, wawancara yang dilakukan dengan akademisi dan perwakilan bea cukai terungkap bahwa semua barang impor termasuk barang titipan wajib dikenakan PPN dan juga bea masuk. Meskipun pelaku jasa titip tidak memahami sepenuhnya ketentuan ini, mereka memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak. Akademisi, yaitu dosen Politeknik Negeri Bali, itu Bapak Karwana, menegaskan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku jasa titip dengan menyamarkan barang dagangan sebagai barang pribadi merupakan pelanggaran yang dapat berakibat pada penahanan barang. Bea Cukai pun menekankan bahwa sangat pentingnya sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku jasa titip mengenai kewajiban perpajakan mereka. Hal ini sejalan dengan teori TRA, di mana peningkatan pemahaman dan sikap positif terhadap pajak dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha. Selanjutnya, adapun temuan-temuan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu pandangan pelaku bisnis. Pelaku jasa titip online memiliki sikap negatif terhadap pajak yang dipengaruhi oleh norma sosial di komunitas mereka. Hal ini mengarah pada penghindaran kewajiban perpajakan yang menunjukkan perlunya edukasi untuk mengubah persepsi mereka. Selanjutnya, terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, meskipun pelaku jasa titip tidak memahami regulasi perpajakan, mereka tetap wajib untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Edukasi dan sosialisasi dari pemerintah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu yang pertama, akses data dan keterbukaan informan, yang kedua, keterbatasan sumber daya penelitian, yang ketiga, perubahan kebijakan perpajakan, yang keempat, metodologi penelitian, yang kelima yaitu fokus penelitian ini terbatas pada sektor tertentu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada penelitian skripsi saya ini yaitu, pelaku bisnis jasa titip, terutama di sektor fashion, memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kewajiban perpajakan. Bisnisnya beroperasi secara informal dan cenderung menghindari kewajiban pajak dengan menyamarkan barang dagangan sebagai barang pribadi. Terkait dengan peralihan beberapa pelaku, seperti yang sudah beralih ke jasa kargo, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kepatuhan dan penghindaran risiko. Menyoroti perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah untuk meningkatkan pemahaman pelaku jasa titip mengenai kewajiban perpajakan, serta untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik dalam menjalankan usaha mereka. Implikasi terhadap kebijakan strategis dari Direktorat Jenderal dan Bea Cukai untuk mengantisipasi pelaku bisnis jasa titip yang melakukan penghindaran kewajiban perpajakan. Perlunya peningkatan intensitas edukasi dan sosialisasi, tidak hanya berupa penegasan hukum, namun juga penjelasan praktis terkait dengan prosedur. Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini diberikan kepada yang pertama, bagi praktisi yaitu pelaku bisnis jasa titip itu sendiri, bagi otoritas pajak dan bea cukai, bagi akademisi, dan juga bagi peneliti selanjutnya. Berikut saya lampirkan daftar pustaka yang menjadi dasar dalam penelitian skripsi saya. Baik, itu tadi penjelasan dan presentasi dari saya terkait dengan penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Dan berikutnya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.